Kata be dalam kalimat biasanya dipakai setelah kata be. What? Setelah subject. Kata be dalam kalimat biasanya dipakai setelah subject. Subject? What is a subject? Study punya tips belajar bahasa Inggris cara praktis dan gratis. Jadi hari ini aku akan kasih kalian tutorial buat pertanyaan open-ended. Berarti harus pakai kata WH. Apa itu? Who, what, when, where, why, whom, which, whose, dan how. Wow. Okay, salah satu dari mereka gak pakai WH tapi cuma H. How. Biasanya auxiliary verb atau modal verb dipakai setelah kata WH. Who dipakai untuk tanya tentang orang, tapi bukan untuk tanya tentang nama. What is your name? Bukan who is your name. Karena dalam bahasa Inggris, name itu hal. I am a person. Tapi Dennis itu hal. Nama aku yang dikasih ke aku. Tapi aku orangnya. Jadi kesalahan umum, jangan pakai who is your name. What dipakai untuk tanya tentang hal. What are you doing? When dipakai untuk tanya tentang waktu. When did you get home? Where dipakai untuk tanya tentang posisi atau tempat. Where do you live? Why dipakai untuk tanya tentang alasan. Why are you talking to me? Which dipakai untuk tanya yang mana. Which of these remotes is for the TV? Whose dipakai untuk tanya tentang siapa yang punya sesuatu. Whose shirt is this? It is mine. Siapa yang punya? How dipakai untuk tanya bagaimana. Untuk tanya tentang kondisi atau keadaan. How are you feeling? Dan whom untuk tanya tentang orang juga. Tapi itu formal banget. Kalau spoken English, udah jarang banget dipakai. Whom dipakai untuk tanya tentang orang kalau orangnya jadi objek dalam kalimat bukan subject. Sebenarnya menurut aku ini tidak terlalu penting. Tapi untuk tahu yang mana harus dipakai who atau whom, gampang. Who atau whom is that man? Ganti who atau whom dengan he atau him. Jawab pertanyaannya. Who is that man? He is my boyfriend. So, kalau pakai he berarti harus pakai who. Who or whom are you dating? I am dating him. Karena pakai him, harus pakai whom. Whom are you dating? Gampang. Alasannya aku pakai cowok bukan cewek karena him selesai dengan M. Dan whom selesai dengan M. Gampang. Just remember the M. Dan buat kalian yang gak tahu bedanya di antara he versus him, she versus her, he dan she dipakai sebagai subjek kalimat, tapi her dan him dipakai sebagai objek kalimat. He is tall, she is tall. I love her, I love him. I subjeknya. Salah satu kesalahan umum, kadang-kadang orang suka lupa pakai kata do, does, did, have, has dalam pertanyaan. Hey, where you live? Where I live? Where I live ain't none of your business. Bukan where you live, tapi where do you live? Where did you go last night? Bukan where you go last night. Who did you go home with last night? Bukan who you go home with last night. So, karena be verb dipakai setelah kata WH buat pertanyaan, berarti dari contoh ini, who I am versus who am I, who you are versus who are you, pertanyaannya adalah yang kedua. Coba nonton video ini dari Instagram aku yang bisa jelasin ini lebih dalam. Yang mana benar? Who are you atau who you are? Nah, dua-duanya benar.
Tapi who are you udah kalimat lengkap. Itu pertanyaan. Kalau kamu mau tahu nama orang. Mungkin ini yang kamu paling sering akan pakai. Contoh, kalau kamu masuk kamar aku bisa tanya, "Who are you?" Dan kamu bisa jawab, "I am Rizky. I am the maid here to clean your room. I am your long-lost brother. I am here to kill you. I'm nobody." Who you are, itu tidak kalimat lengkap. Itu noun clause. Who you are, 3 kata itu, bisa dianggap 1 kata benda. Kita lihat dengan contoh ini. Who you are is a beautiful person. Rizky is a beautiful person. I'm in love with who you are. I'm in love with Rizky. Jadi buat PR, aku rekomen kamu tulis di komen kalimat dengan who are you dan kalimat dengan who you are. Kata be dalam kalimat biasanya dipakai setelah subject. I am tall. Tapi dalam pertanyaan, ganti posisi. Pindah ke sebelum subject. Am I tall? I am Dennis. Who am I? Okay, 1 tip. Kalau kata what, who, which, atau whose adalah subject atau bagian subject, gak usah pakai auxiliary verb. Kita pakai subject plus verb. What fell off the desk? Which team won? Who bought this? Whose car crashed? Coba membandingkan who owns this book sama who do you love most. Dalam kalimat pertama, who adalah subject dan this book adalah object. Gak pakai auxiliary verb. Kalau who do you love most, who adalah objek di pertanyaan dan you adalah subject. Kita butuh pakai auxiliary verb. Okay, everybody, so look, aku udah selesai dengan tutorial pertanyaan. Do, does, did, is, am, are, was, were, have, has. Pertanyaan pakai semua itu. Pertanyaan pakai WH yang dalam video ini. Tinggal aja aku bikin video jawaban. Or did I already? Did I already? Kamu bisa cari teman and practice. Pakai pertanyaan, dia jawab. And then dia tanya, kamu jawab. Such a perfect, great way to practice English. Okay, I love you. Bye-bye.